Selamat berjumpa saudara-saudari sebangsa dan setanah air di kanal Suara Perempuan bersama Yeni dan Evelyn. Hari ini kita akan membahas sosok Kartini. Beliau lahir tanggal 21 April tahun 1879 dan wafat dalam usia 25 tahun. Setiap tahun kita merayakan Hari Kartini. Apa relevansinya? Kita akan menanyakan kepada Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Kartini kita rayakan setiap tahun karena memang besar sekali relevansinya. Nah, apa itu? Ya, aspirasi beliau, cita-cita beliau, idenya itu masih aktual sampai sekarang. Dan sifatnya universal karena berlaku di mana-mana. Dan inspiratif sekali dan juga inklusif, melibatkan semua orang yang tertarik. Visioner pada saat itu dia hidup dalam zaman kolonial Belanda, tetapi sudah punya gagasan, persepsi yang jauh ke depan. Dan dengan pendidikan yang terbatas, beliau otodidak, bisa mengembangkan ilmunya. Jadi memang luar biasa. Ya. Tetapi semua apa yang menjadi relevansi dari Kartini ini tidak terjadi begitu saja. Apa latar belakangnya? Nah, itu yang juga bikin luar biasa karena Kartini ini anak bupati bangsawan. Dia boleh masuk ke sekolah Belanda, Europese Lagere School. Sekolah SD itu. Tapi SD yang sebenarnya bukan untuk orang pribumi. Nah, karena beliau bapaknya bupati, anak-anak bupati dibolehkan oleh pemerintah kolonial masuk ke sekolah orang kulit putih gitu. Cuman Kartini ini beruntung lagi karena nggak semua anak bupati yang perempuan boleh ikut masuk. Laki-laki boleh, tapi perempuan itu nggak otomatis boleh. Gitu. Oleh ayahnya. Oleh adat istiadat Jawa saat itu yang membedakan pendidikan laki dan perempuan gitu. Jadi bukan karena pemerintah kolonial gitu. Nah, jadi Kartini beruntung karena boleh masuk. Tapi beruntungnya juga terbatas, hanya boleh sekolah SD saja. Kakaknya laki-laki Kartono itu boleh melanjutkan sekolahnya ke HBS di Semarang. Nah, Kartini enggak. Setelah 12 tahun, Kartini berhenti sekolah karena menurut adat istiadat Jawa saat itu dia disiapkan untuk menikah. Jadi apabila ada lamaran datang dan disetujui oleh bapaknya, ya dia siap untuk menikah gitu. Jadi makanya tidak perlu sekolah lagi. Jadi dipingit lah ceritanya. Nah, memang resminya begitu. Jadi dia dipingit, walaupun ada usaha dari Kartini untuk melanjutkan sekolah, walaupun juga kakaknya Kartono juga menginginkan, dan juga pihak lain, orang-orang yang dikenal oleh keluarga Kartini yang menginginkan supaya Kartini karena dia cerdas dan bapaknya juga bangga dengan Kartini. Dia disebut terus bahwa anak ini sangat cerdas gitu. Ya kenapa harus berhenti gitu. Nah, tapi itu terjadi. Namun demikian yang otodidak tadi, ilmu beliau berkembang dengan bantuan kakaknya yang sekolah HBS yang memberikan buku-buku dan temannya istri residen yang tinggal di depan rumah mereka, rumah Bupati Jepara ini. Nah, namanya Mari Oving. Nah, Mari Oving ini mengajar melukis kepada ketiga kakak beradik. Kartini punya saudara dua perempuan lagi yang juga dianggap cerdas. Nah, Rukmini dan Kardina. Nah, bertiga ini mereka
dapat kursus melukis. Eh. Nah, Ibu Marie Oving ini dia anggap seperti gurunya dan Moedertje disebutnya oleh Kartini. Karena dia yang menggantikan fungsi ibunya. Karena Kartini merasa dia sebenarnya tidak punya ibu, karena ibunya Kartini adalah selir bapaknya. Dia bukan ibu, bukan istri resmi. Jadi Kartini merasakan penderitaan karena hidup dalam rumah tangga yang poligami, yang mempraktekkan poligami, dan dia melihat ibunya yang menderita. Jadi dia juga sangat menentang praktek yang menurut dia sangat tidak adil. Tidak adil itu selalu disebut ya, ketidakadilan yang tidak sesuai dengan ajaran agama gitu. Kartini itu sangat wawasannya sangat luas. Dia juga menentang praktek perkawinan anak di bawah umur pada waktu itu, atau perkawinan yang dipaksakan, yang direncanakan oleh keluarga. Jadi orang tua A dengan orang tua B gitu. Nah, semua itu membuat Kartini itu menginginkan masyarakat Jawa menyesuaikan diri dan diangkat melalui pendidikan. Jadi itu memang itu yang dia rasakan setelah dia keluar dari sekolah SD itu. Jadi ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah, dan semua itu dengan usaha sendiri, dengan membaca buku dan majalah dan berkenalan dengan orang-orang yang ikut mendorong kemajuan dia, gitu. Cita-citanya. Betul. Ya. Dan pendidikan yang Kartini inginkan itu bukan hanya untuk mendidik perempuan, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Betul. Jadi makanya saya bilang Kartini itu sangat menginginkan keadilan dan kesetaraan, bukan kesetaraan gender ya. Jadi kesetaraan penuh. Jadi antara lapisan atas bawah, laki perempuan, tua muda, itu semuanya orang harus ikut berpartisipasi. Pendidikan itu pintu gerbang untuk menuju keadilan, menuju kesetaraan. Nah, perempuan karena kedudukannya yang sangat lemah dalam masyarakat, makanya mengangkat perempuan itu berarti juga mengangkat keluarga, karena perempuan itu apabila jadi ibu nanti akan mendidik anak-anaknya, laki dan perempuan, dan mengangkat kualitas keluarga, dan dengan sendirinya juga akan mengangkat kualitas masyarakat. Itu yang diinginkan oleh Kartini dengan pamfletnya yang bernama Geef den Javaan opvoeding. Itu artinya angkatlah bangsa Jawa melalui pendidikan gitu. Oke. Tetapi setelah selesai sekolah dasar, jadi dia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah seperti abangnya. Dia berarti dipingit ya? Ya. Maksudnya apa? Nah, kan untuk disiapkan menikah. Nah, tapi Kartini tidak ingin menikah. Dia bilang kepada Marie Oving, karena menurut dia perkawinan dalam adat istiadat Jawa itu berbeda dengan perkawinan yang egaliter yang dia lihat di pasangan Oving itu, suami istri. Nah, dia bilang, saya kan orang Jawa, saya nggak akan mungkin bisa punya rumah tangga seperti itu. Dan dia tidak mau, dia di bawah, harus patuh, tidak boleh mengeluarkan pendapat, bahkan tidak boleh punya pendapat. Jadi Kartini bilang, saya itu punya tugas banyak untuk bangsa saya.
dan saya mau hidup 100 tahun karena tugas saya banyak sekali. Jadi saya harus hidup panjang dan saya tidak perlu kawin gitu. Ini ceritanya ya. Tapi ternyata kan akhirnya kan kawin juga. Ya ceritanya jadi kawin karena bapaknya sakit dan sudah banyak dilamar, dan Kartini menolak lamaran-lamaran dan akhirnya menikah dengan suaminya, bupati dari Rembang yang statusnya apa itu namanya, duda, tidak punya istri tetapi punya selir 3 orang. Iya, sebenarnya Kartini tidak setuju juga poligami. Tidak setuju, sama sekali tidak suka. Ya terus, tetapi rupanya calon suaminya itu meyakinkan Kartini bahwa dia memilih Kartini, dia melamar Kartini justru karena kualitasnya. Jadi karena dia mendukung aspirasi Kartini untuk menaikkan bangsa Jawa lewat pendidikan. Nah, di situ dia tertarik. Dan suaminya waktu itu juga udah bilang bahwa Kartini kan udah punya sekolah untuk anak-anak dengan adiknya Rukmini di rumah bapaknya. Jadi ada sekolah di rumah bapaknya. Nah, suaminya sudah janji sebelum menikah bahwa nanti setelah menikah kamu boleh melanjutkan sekolah lagi, buka sekolah baru di Rembang kalau dia pindah ke Rembang. Nah, adiknya Rukmini meneruskan sekolah yang di Jepara gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Dan sekolah itu ya salah satunya ya, dan pergaulan dia masih tetap berlanjut dengan orang-orang lain baik di Belanda maupun di waktu itu di Pulau Jawa, di koloni Belanda. Iya, iya. Dan berkomunikasi, bersurat-surat dengan Marie Oving dan juga dengan Ibu Rosa Abendanon. Ya. Jadi Marie Oving itu sebelum Abendanon. Jadi Marie Oving itu pindah dari Jepara bertugas tempat lain, kemudian datang Abendanon yang bertugas ke Batavia untuk ke Bapak Abendanon itu memang tugasnya sebagai direktur pendidikan orang-orang di koloni. Nah, jadi dia itu ingin bekerja sama dengan Kartini. Bagaimana caranya gitu. Jadi Kartini ini bertemu dengan orang-orang yang punya peranan kunci gitu. Entah bagaimana, atau memang dia bisa mencari, atau orang itu jadi positif karena dia. Ya, itu yang kita baca. Setiap orang yang bekerja yang berhubungan dengan Kartini langsung jadi antusias, langsung jadi yakin bahwa keinginan dia itu tidak hanya baik untuk orang pribumi saja, orang lokal, tapi juga untuk orang Belanda gitu. Sehingga orang Belanda akan punya banyak teman bekerja gitu, teman untuk hidup gitu. Jadi juga ya dalam banyak hal lah Kartini itu memang bukan pejuang perempuan, itu terlalu sedikit ya. Jadi kita harus menghargai Kartini sepenuhnya sebagai pejuang keadilan. Dan kesetaraan. Jadi bukan hanya untuk laki dan perempuan saja. Iya, hebat sekali. Oke, kita sekarang sudah belajar mengenai sosok Kartini, mengapa beliau bisa sampai sejauh itu, ya. Jadi dari orang tuanya, pendidikannya, lingkungannya, dan kita akan membahas lagi lebih jauh di lain kesempatan tentang komunikasi Kartini dengan
lingkungannya, dengan surat-suratnya, dengan Betul. Jadi ada fase kedua ya, setelah Kartini meninggal, karena dia kan umurnya muda sekali. Kemudian ada aksi dari lingkungannya untuk menyelamatkan aspirasi ide Kartini itu. Oke. Kita akan bicarakan lain kesempatan. Oke. Saudara-saudari, kita sampai pada akhir acara hari ini dan semoga kita berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.